selamat siang, Pak. Selamat malam, Mbak. Gimana? Selamat malam, selamat siang. Mosok? Siang ini tuh. Oma aku cek gelap ya? Iya, Mbak. Pak. Oh iya, bentar saya ya. tuh- Oh bentar, biasa. Ini masuk YouTube ya. Nggak mau lah, Pak. Nggak mau, ya masuk YouTube kayak. Matiin Kamu aja kalau masuk nggak mau. YouTube lah. Kalau nggak mau Nggak nggak mau. apa-apa. Matiin aja. Loh, kok bisa? Ayo lebih ya. Ayo. Ih, Bapak kok ya? Udah. Yaudah. Nggak apa-apa, matiin aja. Nanti dulu. Kok mati sih? Tapi nggak VC kan? Ya nggak mana ada. Ini muka sama memang sampean nggak Vicol yang kelihatan muka saya kan yang terkenal saya. Kalau sampean jadi yang terkenal kan sampean. Dia nggak mau saya yang terkenal, Bapak aja yang terkenal. Makanya jangan nyebutin nama lo ya. Ini udah biasa aja. Jangan ngomong nama, agent, siapapun. Pokoknya identitas jangan dikeluarkan. Jangan disebut, oke? Oh, tapi kalau daerahnya gimana? Kalau daerahnya? Ya nggak apa-apa kalau Maksudnya kota. daerah agentnya gitu, nggak apa-apa. Jangan ya kota aja, daerah. Kalau sampean bilang agent di Taipo, agent di Wancai, agent di Koswebe, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu? Nggak apa-apa. Yang penting bukan namanya. Oh, yaudah. Gimana? Iya, Pak, siap. Bagaimana? Wis sampean ndang cerita, mau cerita apa? Ya tadi tuh, aku tuh sih tadi pas waktu minggu tuh kata Bapak kan ke agent, ke Koswebe, ke kantornya Bapak. Tapi aku kan punya saudara. Terus? Itu ya. Terus aku kan ke agentnya saudara aku. Terus tuh di situ ya nggak ada ini, maksudnya ada anak yang cari majikan sih ada. Terus? Tapi terus tuh ya kayak agentnya tuh gimana ya? Nggak tahu, aku juga nggak tahu kayak agentnya tuh kayak dibilang sepi sih sepi, tapi tuh ada orang masuk lah, ada cari job di situ, di agent di situ. Terus aku udah dapat kertas itunya tuh yang buat diajuin ke KJRI itu aku udah dapat. Tapi aku udah di biodata sama agent itunya, tapi paspor aku masih ada di aku kayak gitu. Ya aku kan mau keluar ke agent yang aku lamanya tuh kayak gitu. Jadi aku tuh mau masuk ke agent saudara aku, tapi mau masuk ke agent saudara aku tapi kayak gini, maksudnya kayak gitu. Kayak gitu maksudnya tuh. Jadi aku mau yang terbaik aja gitu, cariin majikan aku kayak gitu. Saya mau satu nggak mau pulang Indonesia. Terus saya pengennya pengen nunggu visa di boarding gitu. Maksudnya aku tahu agentnya Bapak tuh tahu, terkenal lah di Koswebe juga ada. Tapi kok kan aku masih bertanda tanya gitu, maksudnya tuh Pak agent Bapak kan masuk YouTube kayak gitu, aku bingung. Ya nggak apa-apa. Terus sampean nggak mau ke tempat saya, ke tempat agent lain? Mau, ya justru itu aku telepon Bapak itu maunya minggu depan. Saya telepon Bapak itu gimana, soalnya aku kan udah di biodata di agent saudara aku. Kalau saya mau cari agent lain itu gimana, ada bentrok enggak gitu maksudnya tuh. Yang sekarang gini aja, Mbak, yang mana yang menurut hati sampean enak. Kalau menurut hati sampean enak, ya itu yang sampean datangi. Kan saya nggak harus memastikan sampean ke agent saya, ya kan? Sekali lagi kita nggak pernah mau memaksa. Tapi kalau orang pun datang ke tempat kami, ya kan sampean tahu sendiri pelayanan kami di channel YouTube kayak gimana, kita ngomong sama orang kayak gimana, saya aja ngomong sama sampean kayak gimana. Ya silahkan sampean menilai sendiri apa yang kami kerjakan.
Karena sekali lagi kami tidak bisa memaksa orang lain untuk menyukai kita. Kan Iya, kita nggak bisa membuat orang berpikir agar Sandro itu baik gitu loh. Bandung itu baik, kan nggak bisa seperti itu. Tetapi apa yang kami lakukan itu kan sampean bisa ngelihat sendiri gitu loh. Apa yang kita berikan ke teman-teman itu teman-teman silahkan simpulkan sendiri. Jadi nggak ada masalah. Kalau sampean mau bentrok mau apapun di biodata, ya bilang aja kan selama paspor sampean masih ada. Nanti kan pasti akan dia kasih biodata sampean kan, kalau ada majikan pasti ditelepon sampean. Nah, kalau sampean iya kan pasti ditelepon. Ini ada majikan, kamu mau nggak? Kan pasti begitu. Tapi begitu sampean, oh ya sudah mau interview, kemudian sampean juga misalnya naruh biodata di tempat saya. Ya tinggal terus, mana yang cepat menurut sampean ambil. Kalau saya loh ya. Oh gitu, berarti nggak apa-apa gitu ya Pak ya? Ya yang penting gini, nanti kalau seandainya ya kan, kalau di tempat sana sampean cabut terus sampean dimarah-marahin, terus di tempat saya misalnya sampean nggak dapat, ya itu kan konsekuensi. Bener nggak? Konsekuensi itu ya artinya sesuatu yang sampean ambil, misalnya di sana sampean lepas, sampean ngambil yang sini, karena di sini belum cepet-cepet dapat, ya harus bersabar. Itu yang disebut sebagai konsekuensi. Sampean harus bisa terima gitu loh maksudnya. Konsekuensi itu sampean harus bisa terima misalnya, gitu loh. Jadi sampean naruh data di 3 agent, taruhlah. Terus 3-3-nya interview. Ternyata 2 sampean batalin, 1 sampean iyain. Ketika sampean batalin yang 2, kemudian dimarah-marah sama agennya, sama stafnya, misalnya lah ini kan, ya sampean harus terima dong, kan bener nggak aku ngomong? Iya bener. Karena sekali lagi pilihan ada di teman-teman. Tapi ketika sampai dimarahin, dimaki-maki, ya terimalah itu gitu loh. Iya. Otomatis kalau sampean dimarahin kan jelas, belum diterima aja udah dimarah-marah. Karena saya tidak ada, karena saya tidak ada ngefek Mbak terhadap sampean masuk atau tidak, itu tidak ada ngefek buat saya. Gaji saya juga tetap akan sama. Tetapi satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa ketika sampean dalam mengambil sebuah keputusan, tolong dipikirkan secara jangka panjang. Iya Pak. Jadi seperti itu yang ingin saya sampaikan ke teman-teman semuanya, itu dalam mengambil sebuah keputusan, ya benar, paspor ada masih disampaikan, itu hal yang paling benar. Makanya tak naikin di YouTube. Kalau anak-anak mau proses ya usahakan. Kalau memang belum ada majikan ya jangan paspornya diberikan gitu. Kalau memang sudah ada majikan dan mau diproses, sudah interview, sudah ada kesepakatan, baru identitas kayak paspor apa semuanya boleh dibawa kan gitu kan Anda untuk proses. Begitu ceritanya Mbak sampean mau apa? Terus kalau sampean ke kantor, misalnya ke Kos WB, bisa jadi kalau hari Minggu sampean nggak ketemu saya. Tapi kalau Senin, Selasa atau Rabu ya bisa saya anterin, kalau paling tidak kalau telepon, karena saya hari ini 2 hari masih belum bekerja. Nanti kalau sudah hari Rabu saya sudah bekerja. Jadi bisa jadi saya nggak nganterin. Boleh. Kenapa? Oh gitu ya Pak. Maaf, kalau di agent Kos WB itu stafnya namanya siapa? Kalau cewek? Sampean boleh cari Koko Steve. Itu bahasa Indonesia, orang Indonesia. Bahasa Indo? Ya, orang Indonesia, bahasa Indonesia. Cari Koko Steve, bilang aja saya dari Facebook atau dari YouTube si Sandro, bilang aja gitu. Iya Pak. Biasanya kalau Koko Steve itu hari Sabtu libur, tapi nggak masalah sih, coba aja. Kalau hari Minggu rame, pasti buka. Hari Senin hari Minggu aku liburnya apa? Iya nggak apa-apa, boleh. Bukannya nggak boleh sih. Datang aja, nggak apa-apa. Kalau ke Kos WB. Tinggalnya di mana sih sama? Terus aku boleh nggak tanya lagi? Yo, tanya. Tadi kan aku kan itu keluar dari lift dari rumah majikan aku nih sekarang pas waktu jemput anak sekolah. Kan majikan aku ya maksudnya kan kadang-kadang majikan aku tanya-tanya sama orang pembantu sini juga tuh, bukan pembantu apa sih, nyonya-nyonya kayak gitu. Terus majikan aku ngomong gini, aku mau pergi ke Singapura gitu, kamu mau nggak CC aku kayak gitu, cariin CC
aku pembantu. Terus ada di itu Pak, di samping aku rumah itu katanya ada apa, mau ada majikan di daerah Maipo kayak gitu. Terus aku yang belum ada kontak laginya sih, itu maksudnya gimana Pak? Ya kan berarti Paham nggak sampean, aku ngomong? ya sampean kan dicarikan majikan sama majikan sampean karena majikan sampean mau pergi kan? Iya ya, tapi kan majikan aku nggak merduliin aku, bukannya nggak merduliin, bukan kefokus sama saya aja. Kata majikan akunya ngomongnya, udah kamu cari aja gini kayak gitu. Tapi aku kan Pak dari agen sanglit itu. Agentnya, aduh jangan disebutin agentnya, aduh. Halo? Oh, aku kan. Ya tadi sampean nyebutin, Begitu. makanya gini, oke, gini, sekarang dengerin saya ngomong ya. Sekarang sudah nggak perlu memikirkan siapapun yang akan ngomong. Sekarang fokus majikan sampean keluar dari Singapura, artinya relocation. Kalau relocation berarti sampean finish ya, artinya difinishkan. Sampean minta ke majikan untuk ngasih record yang baik, sudah. Habis itu sampean cari agent, cari majikan di agent. Terserah agentnya sampean. Jadi sampean nggak usah bingung, nggak usah bimbang. Kata orang, kata sini, kata majikanku, kata apapun, kata itu tidak merubah nasib sampean. Oke? Yang penting sampean taruh biodata, silahkan di mana. Kalau cocok ada majikan diambil. Karena sampean bisa proses tidak pulang Indo. Karena majikan sampean relocation ke Singapura. Yang penting dia harus ngasih surat release letter. Release letter yang terakhir itu loh buat rekomendasi sampean. Bisa dipahami nggak? Bisa Pak. Nah, udah. Sekarang mau nanya apa lagi? Udah kayak gitu doang. Ya udah, nggak usah bingung, nggak usah panik. Hari Minggu aku main ke situ. Ya, nggak usah bingung, nggak usah panik. Kalau sampean mau stop lagi yang bahasa Indonesia ada di Jungwan. Terserah sama sampean. Kalau kejauhan ya udah ke Kos WB. Kalau mau ke Miss Uni ya di Jungwan. Gitu aja, selesai kan? Ya. Aman kan? Makasih, Nggak Pak. perlu bingung, nggak usah khawatir. Majikan masih banyak di Hong Kong, agent juga banyak. Semua tergantung sampean yang milih. Oke? Oke Pak. Siap. Oke, makasih ya. Cukup? Bye bye. Lo, bye-bye. Cukup.